Jadi dibacanya fathah ketika dia diisim yang dima'rifatkan oleh alif lam. Ini isim Ar-Rahman, itu isim. Rahman itu nama Allah. Asmaul maka dinamakan isim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, yang bagus. Fad'uuhu biha, silakan kalian memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Contoh, kita baca Asmaul Husna dari mulai awal, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, sampai terakhir. Atau dilakukan boleh juga. Kalau kami dulu di Jawa, di Semarang terutama, ada yang namanya Majelis Asmaul Husna di Semarang itu. Jadi kalau membaca Al-Asmaul Husna ini, nama-nama Allah yang sempurna, yang baik-baik ini, satu duduan kadang-kala 99 kali. Dilakukan dulu. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Baru masuk Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik, lanjut sampai terakhir Ya Dzal Jalali wal Ikram. Baru kemudian ada doanya. Berdoa kita masing-masing, dipimpin oleh khalifahnya, oleh imamnya. Berdoalah dengan Asmaul Husna, insyaallah doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah. Karena ada dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ada yang mengamalkan Asmaul Husna, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, setiap hari 1000 kali supaya jadi kaya. Kaya tak? Kaya, alhamdulillah. Iya, berkat Asmaul Husna, berkat fadilah Asmaul Husna, berkat izin Allah. Ada juga yang ngamal ke baca surah-surah dalam Al-Quran, ya. Pengen haji dia, ngamal ke surah Al-Hajj, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman dibaca setiap malam, surah Al-Hajj dibaca. Pengen pergi haji, ternyata setahun belum juga pergi haji, 2 tahun belum juga pergi haji, 3 tahun belum juga, sampai 5 tahun belum juga pergi haji. Akhirnya dia pakai surat tanah, surat PPKB, baru baca pergi haji. Tak seriusnya nih. Para bapak, para ibu malah baca ceramah. Sahabat-sahabat sekalian, itu intermezzo. Ya, ini isim namanya. Isim itu nama. Rahman, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dima'rifatkan oleh alif lam. Ini alif lam. Karena dia kemudian alif lam ini berhadapan dengan ra, maka dimasukkan menjadi idgham syamsiyah. Ar-Rahman idgham syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kita lanjut. Dikit-dikit, yang penting paham, ya. Jadi anak pelan-pelan, karena banyak yang sepuh sudah. Kalau kita semudoan baik, nerapas baik, kayak ya. Insyaallah paham. Kalau yang muda-muda bercaroy macam itu kan. Kalau yang tua-tua ni, yang sudah senior, anak tak kata ketua senior. Agak
kata ketua marah pula mengacau, besok ada berangkat lagi. Muntabek lagi. Mundur tanpa berita. Yang senior ini harus pelan-pelan diajarkannya, ya, sesuap demi sesuap. Kadang-kadang kita lah pelan-pelan masih tidak paham kadang-kadang. Ya, namanya kita lah belajar lah sudah sepuh kan, sudah senior ini agak susah. Yang penting lah kalau datang itu luar biasa. Setiap langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kata Rasulullah, sahhalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, ini kita bersusah payah dari rumah, ada yang dari Kertapati, ada yang dari sini, ada yang dari sana, jauh-jauh ada ya, sampai ke sini ke majelis ini, Masjid Rahmaniyah ini pakai motor, ada yang jalan kaki. Setiap tapak langkah kakinya mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosa kecilnya. Setiap putaran roda kendaraannya mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahan kecilnya. Ini janji Allah, janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalannya walau susah payah dia lakukan, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari hadis yang Anda bacakan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yaitu orang yang belajar Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Kita lanjut. Jika hamzah istifham, kata tanya, masuk pada hamzah wasal, maka hamzah wasal dibuang, sehingga yang ditulis dan dibaca hanya hamzah istifham. Hamzah istifham ini hamzah tanda tanya, ya, kata tanya. Yang demikian terdapat pada 7 tempat dalam Al-Quran. Contoh, nah ini antum lihat, pertama di surah Al-Baqarah, Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda. Ini hamzah istifham dengan hamzah wasal, maka hamzah wasalnya dibuang, yang dominan menjadi yaitu istifhamnya yang dominan. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan. Katakanlah, apakah mereka menjadikan, itu artinya attala'al ghaiba, apakah attala'al ghaiba, aftara 'ala Allah, astafal banati 'alal banin, attakhadhtuhum sikhriya, attakhadhnahum sikhriya, astakbarta am kunta minal ghalin minal 'alin, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum. Ya. Jadi yang pertama, contoh misalnya yang terakhir aja, Anda ambil astaghfarta. Ini yang dominan adalah hamzah istifhamnya. Astaghfarta, apakah kamu memohon ampun, ya. Astaghfarta, apakah kamu memohon ampun. Hamzah istifham. Hamzah istifham ini mengandung makna apakah.
Kenapa? Karena dia kalimat tanya. Dalam bahasa Arab biasanya kalimat tanya pakai hal. Hal anta talibun. Contoh misalnya, apakah kamu adalah seorang pelajar? Atau hal anta ustadzun? Ataukah kamu seorang guru? Pakai hal bisa. Bisa juga pakai hamzah istifham. A anta fa'alta hadza bi alihatina. Apakah engkau wahai Ibrahim? Ini boleh seperti itu. Jadi hamzahnya hamzah istifham. A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim, yaitu merusak berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim tidak ngaku. Ketika diinterogasi oleh rajanya pada saat itu, Namruz dan para menterinya, Ibrahim kan kemudian di dalam cerita itu disebutkan ketika mereka mengadakan pertemuan, kemudian Ibrahim tidak ikut dalam pertemuan itu. Ibrahim kemudian masuk di tempat peribadatan mereka. Kemudian berhala-berhala yang ada di dalam ruangan itu dihancurkan semua sama Ibrahim. Pakai kapak besar. Kemudian yang ditinggalkan oleh Ibrahim berhala yang paling besar. Yang lainnya dihancurkan, yang ditinggalkan berhala yang paling besar. Terus ditaruhlah kapak di tangan berhala yang paling besar ini. Begitu siasatnya Nabi Ibrahim. Kemudian mereka ngomong, ada yang kemudian melihat Ibrahim itu yang menyelinap di situ, udah kati lain Ibrahim itulah. Diinterogasi lah Ibrahim, anta fa'alta hadza bi alihatina? Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini menghancurkan berhala-berhala kami? Tidak, kata Ibrahim. Coba tengok yang paling besar itu. Mungkin dia yang melakukan itu. Tengok kapak ada di tangan dia. Tidak mungkin Ibrahim, berhala ini tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak punya kekuatan lah dia. Tidak mungkin berhala yang besar ini ngancur ke yang kecil. Kalau dia tidak mungkin melakukan apa-apa, kenapa kalian sembah? Kata Ibrahim. Dia tidak bisa mendatangkan manfaat, kemudian menolak mudarat. Kenapa kalian sembah? Kata Ibrahim. Itu logikanya. Maka ditaruh di tangannya yang paling besar berhala. Akhirnya makanya Ibrahim dibakar, tapi tidak mempan dibakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin. Salaman ala Ibrahim, memberi keselamatan pada Ibrahim. Setelah dibakar, habis kayu bakar, apinya mengecil, Ibrahim keluar dalam api segar-bugar. Kata kekurangan satu apapun, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Inilah mukjizat Nabi Ibrahim. Kalau tidak mempan dibakar, pakai bacot doa itu ya 1000 kali tanpa nafas. Insyaallah tidak terbakar. Tidak terasa terbakar. Dibakar terasa. Nah, nyawunya sudah lepas. Dari mana tidak terasa lagi dibakar. Dari kebikai nama. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian ini sudah difahami, bisa difahami hamzah istifham ya, hamzah istifham yang ada di hamzah wasal. Jadi yang dominan adalah hamzah istifhamnya. Jadi tidak boleh dibaca kulit takhaztum. Tak boleh dibaca begitu. Kul attakhaltum betul. Kemudian yang C, kaidah hamzah wasal yang dibaca fathah.
Ini selamanya yang 10 tadi, yang 7, yang mana tadi? Yang 7 tadi dalam Al-Quran selamanya dibaca begitu, tidak boleh dirubah. Kalau dia fathah dibaca fathah. Yang C, kaidah hamzah yang dibaca hamzah wasal yang dibaca fathah, yaitu jika hamzah istifham masuk pada hamzah wasal lalu bertemu huruf sukun. Saya ulangi lagi, jika hamzah istifham masuk pada hamzah wasal lalu bertemu huruf sukun, hamzah wasal diganti mad. Contoh, qul az-zakaraini, yang di garis bawahnya antum lihat, ya itulah al-ana, Allahu. Panjangnya berapa harokat? 6 harokat semuanya. Jadi dari yang pertama sampai yang ketiga panjangnya sama 6 harokat gagal. Yuk kita baca bareng-bareng. Ana duluan. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. 1, 2, 3 mulai. Qul az-zakaraini harrama amil unsayain. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Allahu khairun amma yushrikun. Allahu khairun amma yushrikun. Ya, baik. Seperti itu cara membacanya. Jika hamzah istifham masuk pada hamzah wasal lalu bertemu huruf sukun. Kita lihat. Ana sekarang tulis. Qul az-zakarain. Ya, antum lebih paham. Ini yang pertama. Hamzah istifham masuk pada hamzah wasal lalu bertemu huruf sukun. Hamzah istifham masuk pada hamzah wasal, ini hamzah istifham. Hamzah wasalnya mana Ustaz? Lalu bertemu dengan huruf sukun, yang mana sukunnya Ustaz? Nih. Al. Itu sukunnya. Maka hamzah istifhamnya diganti dengan mad. Maka hamzah wasalnya diganti dengan mad. Ini hamzah wasal diganti dengan mad, dipanjangkan dia jadi. Ya. Hamzah istifham yang ini, hamzah wasal yang ini, huruf yang sukun yang ini. Maka hamzah wasal diganti mad. Kemudian yang kedua, al-ana. Hamzah istifham yang ini, hamzah wasal yang ini, kemudian ketemu dengan huruf maka hamzah wasalnya diganti dengan mad. Al-ana
anharakum. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allahu. Jadi ini asalnya al-ana. Apakah sekarang? Al-an. Al-an itu sekarang dalam bahasa Arab. Kemudian Allahu. Ini hamzah istifhamnya. Ini hamzah wasalnya. Ini sukun. Allahu. Jadi dibaca panjang. Apakah Allah? Apakah? Jadi istifham itu artinya kata tanya. Apakah? Itu kata tanya itu. Istifham. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita sudahi. Sudah jam 6. Jam 6. Jam 10. Jam 10. Sudah jam 22. Ada yang belum paham? Iya kan. Silakan pakai mic-nya kan. Kualitas yang dimaksud dengan isim tadi itu yang asma itu baca itu Isim. Isim itu dalam bahasa Arab artinya nama atau kata benda. Itu isim. Kalau fi'il itu kata kerja. Isim itu kata benda. Contoh misalnya ini saburatun. Ini papan tulis. Ini apa namanya? Qalamur rasas misalnya. Spidol atau misalnya qalamun lah. Taruhlah qalamun, ya. Qalamun. Pena artinya qalamun itu. Satu buah pena. Kenapa dia dikatakan spidol? Kenapa? Karena dia sendirian. Kalau banyak, rame dong. Karena sendiri dia spidol. Ada lagi kan? Jadi itu ya kandanya isim itu kata benda. Kitabun, buku. Apa lagi? Sajadatun, sajadah. Cangkir, kubun misalnya. Sahnun, piring. Itu kata-kata benda, isim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama-nama Allah ya sempurna. Jadi namanya isim. Sampai yang terakhir itu isim namanya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sabur. Sampai yang terakhir itu semuanya isim. Isim itu kata benda. Kalau fi'il itu kata kerja. Contoh misalnya fi'il apa? Kando. Kata kerja coba. Apa? Supaya kando bisa berpikir. Kata kerja. Coba satu aja. Kata kerja. Contoh. Mikul. Kata kerja. Kerja. Itu slogan Muhyiddin. Kata kerja. Memukul. Kata kerja. Ya kan? Berjalan. Kata kerja. Menulis. Kata kerja. Membaca. Kata kerja. Memukul apa? Doroba dalam bahasa Arab. Ini kata kerja. Fi'il dia. Fi'il apa Ustaz? Nah, enggak dijabarkan lagi. Fi'il madhi.
Ini fi'il madhi, menunjukkan arti lampau kalau fi'il madhi itu. Daraba sudah memukul artinya. Yadribu ini fi'il mudhari'nya, sedang memukul. Ana adribu kando Helmi. Ya, saya memukul Kak Helmi. Sedang memukul. Pus. Sedang memukul. Kalau sudah memukul saya sudah berlari tadi. Halim daraba Helmi. Halim sudah memukul Helmi. Atau daraba Halim Helmi. Halim sudah memukul Helmi. Sudah memukul, sudah lampau itu. Boleh yang kemarin kejadiannya. Kalau yang sedang ini sedang memukul tadi, sedang mengerjakan. Ana aktubud darsa. Misalnya kataba, dari mulai kataba, dari kata-kata kataba. Kataba artinya menulis. Ad-darsa artinya pelajaran. Sudah menulis ini artinya. Kalau mau sedang menulis, aktubu. Sedang menulis, saya sedang menulis. Itu namanya kata-kata kerja. Menulis, apalagi menyapu, masak, mengusap, masak, wasala, mencuci. Kata-kata kerja. Berjalan, yara, ya jadi. Itu kata kerja semua. Bukan ada ya yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Kata kerja. Orang-orang kerja, Apa? Mana macam? yang begawi itu tidak cukup. Ya, Oh banyak. Kalau yang begawi itu kaget masuknya ke dalam sorab, ya. Dalam sorab ada sorab yang saya bilang ini sorab namanya istilahi. Kataba, yaktubu, kataban, wa maktaban. Saya sudah pernah contohkan itu. Kalau yang rame-rame mana Ustaz masuknya ke sorab sorab lughawi ya gitu. Ini sorab istilahi, sorab lughawi macam mana? Contoh misalnya doroba, kita ambil contoh doroba. Dia akan berubah belakangnya. Doroba, doroba, dorobu, dorobat. Kaget kita masuk ke pertanyaan mancing. Dorobata, dorobna, dorobta, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobatuma, dorobatunna, dorobatu, dorobana. Nah, ini akan masuk ke situ lagi. Doroba, doroba, doroba sudah memukul kamu laki-laki satu. Dia, bukan kamu. Dia sudah memukul dia laki-laki satu. Kenapa ini kakek berkaitan dengan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa dia laki-laki satu sudah memukul dia. Doroba ini panjang banyak. Dia laki-laki dua sudah memukul. Sekarang kita masuk yang ketiga. Dorobu dia laki-laki banyak sudah memukul. Nah, jadi banyak. Laki-laki banyak sudah memukul. Dorobat dia perempuan satu sudah memukul. Dia perempuan dua sudah memukul.
Mereka perempuan banyak sudah memukul ini. Mereka darabna. Kemudian masuk ke anta, darabta. Kamu laki-laki satu sudah memukul. Darabtuma, kamu laki-laki dua sudah memukul. Darabtum, kamu laki-laki banyak sudah memukul. Darabti, kamu perempuan satu sudah memukul. Kamu perempuan dua sudah memukul. Kamu perempuan banyak sudah memukul. Kemudian masuk ke sini, darabtu, saya sudah memukul. Darabna, kami sudah memukul. Kalau nak pakai banyak, kami. Itu kalau di sini. Sudah memukul apa? Sudah memukul dinding misalnya. Itu maksudnya ke perubahannya. Perubahan fi'il masuknya ke ini lughawi ya. Sarab lughawi. Belum lagi ke i'rabnya. Masuk ke nahwu. Itu berkaitan. Ada lagi pertanyaan? Ini sedikit baik. Paling tidak nyinggung sedikit. Belajar apa tadi di Majid? Nahwu sarab. Wah, nahwu sarab. Padahal dikit banyak nyinggung kita. Coba mana nahwu sarab itu? Nah, paling tidak pernah tahu. Mahum. Itu sudah sarab itu sudah. Yahumahunna. Kalau Ustaz hafal masih belajar dari kecil itu, bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Karena saya belajarnya sejak kecil, ini sampai tua, tetapi ingat sampai mati tetap ingat ini. Karena memang dihafal. Dulu memang hafal. Sarab itu tidak terlepas dari menghafal. Apalagi sarab istilahi itu harus paham. Karena alatnya menghafal dulu. Kemudian nahwu juga menghafal imriti, ya. Nahwu wadih yang paling dasar. Kemudian pakainya imriti. Kemudian pocok lagi jurumiyah dulu, jurumiyah. Kemudian pocok lagi imriti, kemudian pocok lagi alfiyah. Itu semua dihafal. Bait-baitnya itu dihafal. Jadi supaya kita paham. Kalau punya alatnya mudah untuk mengerjakannya. Kalau kita punya alat untuk mencangkul, mudah untuk menggarap sawah seperti itu. Kalau kita tak punya alatnya, bagaimana kita mau mencangkul? Tak ada nak pakai tangan, ya. Kapan selesainya? Apalagi kalau kita punya alatnya lebih canggih lagi alatnya kita. Pakai bajak, tidak hanya pakai kerbau, sekarang pakai traktor, lebih cepat lagi. Ada pertanyaan lagi? Masih? Tak katik? Kalau tak katik kita tutup. Dikit-dikit, yang penting paham. Ini kita menyinggung dikit, makanya Anda masukkan ke sini pertanyaannya begitu tadi.